Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sebelum sholat maghrib, setelah sholat qobliyah, saya memperhatikan Ustadz berdoa, menengadah tangan. Mohon di-share Ustadz doanya, rahasia dong. Doa itu kan curhat sama Allah, masa mau dibongkar-bongkar gitu. Mau tahu bocorannya? Yang bertanya aja ya. Jadi doa itu ada dua macam. Ada doa yang sifatnya, doa ini memang rutin. Sudah Nabi SAW ajarkan. Seperti kita bilang, Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu kan doa-doa yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW, sudah umum. Saya kadang-kadang gemar mengumpulkan doa yang semua dimulai dengan Rabbana. Di Al-Quran saya keluarin gitu kan. Seperti misalnya Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzayta ma lidh dhalimin min ansar, Rabbana Rabbana Rabbana, semua ada banyak tuh. Mungkin ada lebih dari 30-40 doa. Ini doa yang kita panjatkan. Kadang-kadang kita mungkin bukan tidak ada hajat ya, tapi bukan hajat khas kita di situ. Kita amalkan karena Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Nabi SAW amalkan gitu. Itu doa yang pertama. Doa yang kedua ini hajat. Nah ini bebas, hajat antum apa gitu? Sampaikan kepada Allah SWT. Yang penting syaratnya agar doa kita bisa diterima yang pertama harus diikuti dengan keikhlasan. Berdoa bukan karena ingin dipuji oleh orang di sebelah kita. Memang betul-betul butuh hajat dengan Allah. Ikhlas. Yang kedua, yakin Allah terima. Kata Nabi SAW, Udu'u rabbakum mukinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Tuhan kalian dengan yakin Allah akan terima. Yang ketiga, nggak boleh minta yang haram. Tidak boleh makanan dan pakaiannya juga haram. Kata Nabi SAW, seseorang yang berantakan rambutnya, kotor bajunya, gitu kan? Kemudian tidak pakai alas kaki, berdoa kepada Allah di langit, mengatakan ya Allah kasih, ya Allah kasih. Bagaimana Allah kasih? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, tidak dikasih. Yang keempat, tidak tergesa-gesa. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Seseorang pasti diterima doanya sama Allah selama tidak tergesa-gesa. Ucapannya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Bukan Rabbana atina fid dunya hasanah, atau apa yang diucapin gitu. Kemudian juga tidak tergesa bisa minta jawaban. Kata Nabi SAW, wa kaifa ya'jal ya Rasulullah? Bagaimana cirinya orang yang tergesa-gesa itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, yaqulu da'autu wa lam yustajabu li fatarakat du'a. Dia bilang saya sudah berdoa belum ada jawabannya, maka dia tinggalkan doa. Itu buru-buru, tergesa-gesa. Kita panjatkan proposal kepada Allah. Bawahan, atas, bawahan di kantor minta dinaikin gaji sama dirutnya. Tulis permohonan, masukkan ke ruang direktur. Kira-kira apa yang antum lakukan setelah itu? Nunggu atau gebrak-gebrak pintu dirut? Nunggu. Nggak mungkin, mana proposal saya, permintaan, nggak mungkin, mana berani, dipecat dari kantor. Allah udah kasih kita badan, udara, mata, macam-macam nikmatnya banyak gitu kan. Hanya minta ini terus belum dikasih, protes. Sabar, gitu kan. Allah lebih tahu. Makanya ulama bilang kalau kita berdoa sama Allah, Allah lebih tahu kapan dikasih, kenapa dikasih, sebesar apa dikasih, dan kapan dikasih. Terserah Allah itu. Bukan kita yang atur, itu Allah SWT yang atur. Udah sampaikan, selesai. Dan luar biasanya kalaupun belum kita lihat jawabannya, tetap saja kita berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya pribadi ada hajat-hajat tertentu yang saya fokus gitu. Di antaranya adalah ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalau ini antum minta di-sharekan gitu kan. Ada hadis Nabi SAW, manusia ada 4 golongan. Yang paling afdal, yang paling luar biasa adalah yang Allah kasih ilmu dan harta. Lalu dia habiskan ilmunya dan hartanya di jalan Allah. Diinfakkan, diajarin ilmunya. Infak hartanya, diajarin ilmunya. Ini orang yang paling afdal di sisi Allah SWT. Datang golongan kedua, orang yang Allah kasih ilmu tanpa harta. Tapi dia lihat golongan pertama dan dia bilang, ya Allah, dengan ilmunya ya, kalau saya punya harta seperti orang itu saya akan buat sama. Artinya saya akan pergi haji, hajikan orang, saya akan bangun masjid, saya akan bangun ini. Begitu niatnya. Maka kata Nabi SAW, fahuma fi ajri sawa. Mereka sama pahalanya. Tapi golongan ini golongan kedua. Ada golongan ketiga yang Allah kasih harta tanpa ilmu, kaya tapi nggak tahu halal haram, nggak tahu harus diapain hartanya. Lalu dia habiskan hartanya di jalan kemaksiatan.
foya-foya, bangun diskotik, macam-macam, bioskop, karaoke, beragam macam maksiat. Datang golongan keempat, paling bobrok nih, nggak ada ilmu, nggak ada harta. Masalahnya bukan dia lihat golongan pertama sama kedua, golongan ketiga nih. Dia bilang kalau saya punya harta, saya akan buat seperti orang ini, bangun diskotik, bangun bar. Apa kata Nabi SAW? Fahuma, keduanya ini 3 dan 4, fi wazri sawa, di dosa sama. Udah goblok, bodoh, miskin gitu kan. Ini bahasanya begitu, dia bukan individu ya, tapi luar biasa gitu. Yang dicontohin orang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya pribadi selalu saya berdoa begini, ya Allah, karuniakanlah saya ilmu dan harta. Secara pribadi gitu kan. Kemudian buatlah saya menyelesaikan dan mengeluarkan semua di jalan Allah. Jadi saya minta agar dijadikan golongan yang pertama ini. Ini bocorannya. Satu aja ya. Berapa waktu yang lalu saya bertemu dengan orang yang meyakini bahwa Allah tidak berada di atas arsy. Menurut pemahamannya Allah tidak sama dengan makhluknya karena makhluk itu memiliki dimensi tempat. Sedangkan dengan meyakini Allah berada di atas arsy, artinya meyakini Allah memiliki dimensi tempat, atau dengan kata lain menyamakan Allah dengan makhluknya. Adapun ayat Al-Quran tentang keberadaan Allah di atas arsy bukan seperti itu memahaminya, dan ayat tersebut harus ditakwil. Pertanyaannya, bagaimana pemahaman ini bisa berkembang? Apakah para ulama salaf pernah menghadapi kaum yang berpikiran seperti ini? Ini sebenarnya karena keluar dari rel hadis Nabi SAW. Nabi SAW sendiri tidak pernah berbicara tentang bagaimana bersemayamnya Allah di atas arsy. Para sahabat juga mendiami masalah itu, dan sudah dinukil kepada kita dari Imam Bukhari, dari Imam Muslim, dari banyak ulama-ulama hadis. Mereka mengatakan kita mengimani Allah berada di atas arsy sebagaimana Allah menceritakan. Allah menyebutkan, "Tsumma stawa 'alal arsy." Allah bersemayam di atas singgasananya. Kenapa harus kita takwilkan? Untuk apa manfaatnya mentakwilkan itu? Takwil artinya mengalihkan maknanya. Untuk apa kita takwilkan? Sementara memang begitu datangnya dalam Al-Quran. Akhirnya nanti kan jadi rumit sendiri, gitu. Jadi susah sendiri. Maka saran saya nggak usah ditakwilkan. Untuk apa ditakwilkan? Kita imani sebagaimana datang seperti itu. Allah bersemayam, ya Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Ada lagi yang kembangkan pengatakan kan kalau Allah itu adalah awal. Allah itu awal. Berarti kalau kita mengatakan Allah itu awal, berarti Allah itu ada sebelum singgasananya. Ya gitu kan. Bagaimana memahaminya? Loh, kita jangan terlalu jauh mengorek-ngorek dalil yang kita tidak punya ilmu di situ. Masalah Allah memang awalnya menciptakan qalam, kemudian apakah waktu itu sudah diciptakan arsy atau tidak, kan tidak ada penjelasan. Tapi yang jelas hadis cuma mengatakan awal yang Allah ciptakan qalam, lalu Allah suruh tulis, gitu kan. Baik, apakah Allah waktu itu membutuhkan arsy atau tidak? Untuk apa dibahas? Allah SWT zat yang tunggal, yang mampu apapun, gitu kan. Tidak perlu dibahas masalah itu. Kita tahunya Allah menciptakan kalam di awal, iya, kita imani itu. Allah setelah itu menciptakan langit dan bumi, kemudian bersemayam di atas arsy-Nya. Sudah kita imani seperti itu. Jangan ditakwilkan, jangan dialihkan ke makna lain, karena nanti kita ya akan mengalihkan kemana-mana, karena kita tidak punya ilmu di situ. Cukuplah, gitu kan? Sebatas yang kita tahu saja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah